Seorang perempuan yang memiliki wajah bersinar akan melahirkan seorang penerus kerajaan Kediri yang sesungguhnya. Dahulu kala berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sri Kertajaya. Raja yang kejam dan bengis sehingga dibenci oleh rakyatnya. Sementara itu, di bagian timur kerajaan Kediri terdapat sebuah daerah yang disebut Tumapel. Daerah tersebut dipimpin oleh seorang akupu bernama Tunggul Ametung sebagai kaki tangan Raja Sri Kertajaya. Salam Prabu, saya membawa seorang rakyat yang tidak mau membayar upeti untuk Kediri. Jadi dia salah satunya. Berarti dia siap menanggung konsekuensi untuk menjadi budak di sini. Benar Prabu. Aku adalah penguasa di sini. Seharusnya kalian menuruti perintahku. Bagaimana mungkin kalian tidak mau membayar upeti untukku? Selama ini apa yang kalian lakukan untuk Kediri? Aku urus dia dan penjarakan di Tumapel. Baik Prabu. Lakukan dengan baik. Jangan membuatku semakin marah. Kau adalah aku di tempat ini. Jangan membuatku kecewa. Baik Prabu. Kebo Ijo, bawa budak ini ke penjara dan berikan hukuman yang pantas untuk mereka sebagai sanksi karena telah melanggar aturan kerajaan Kediri. Baik tuanku, ayo ikut aku. Lihat ke depan dan jalan yang benar. Wah, lihat dia. Kasihan sekali dia. Dia bisa mati di tangan Kebo Ijo. Benar sekali, Raja sangat kejam. Ah, kasihan, pasti dia seperti itu karena tidak membayar upeti. Benar. Umang? Apakah itu kau, Mang? Hei pemuda, jangan, nanti kamu disakiti Kebo Ijo. Jangan mendekat pemuda. Lepaskan aku. Umang, jangan menangis, Umang. Aku akan menyelamatkanmu. Hei, awas.
Kejar dia! Pencuri upeti Kediri! Jangan biarkan dia lolos! Untung saja aku tidak tertangkap. Hei, jangan membuat keributan. Sebentar lagi aku akan datang. Benar, aku dengar dari pelayan bahwa pembuat onar tidak diizinkan masuk ke dalam pakuan. Jangan sampai aku seperti itu hanya karena ulahmu. Hei, tenanglah. Itu tidak akan terjadi. Mereka itu hanya segerombolan preman pasir yang suka membuat onar. Dan kau salah satu dari mereka? Hah? Kau bercanda? Tentu saja tidaklah. Siapa wanita itu? Kenapa wajahnya begitu bersinar? Ah, dia Kededes, istri aku Tumapel. Wajahnya bersinar. Hah? Kau tidak lihat? Tidak, Dedes memang cantik, tapi tidak sampai bersinar seperti itu. Apakah itu kalimat pengandaian? Tidak. Wajahnya benar-benar bersinar. Hati-hati, aku bisa mendengar ucapanmu. Siapa pria di belakang sana yang sedang menatap Dedes? Sepertinya dia salah satu pemuda terbaik, tuanku. Pemuda itu cukup bernyali. Bernyali? Di hari pertamanya sudah memberikan kesan buruk terhadapku. Berani sekali dia menatap wanitaku seperti itu. Saya akan menegurnya dan memastikan dia tidak membuat kesalahan seperti itu lagi, tuanku. Mereka semua tidak dapat diandalkan. Benar sekali, tuanku. Saya telah memilih para pria terbaik di daerah ini. Kerja bagus. Kau memang tidak pernah mengecewakan. Tidak salah aku milihmu menjadi tangan kananku. Suatu kehormatan mendapatkan posisi seperti itu, tuanku. Aku percaya segalanya akan berjalan lancar. Lihatlah para prajurit di hadapan kita, sangat siap melindungi kerajaan Kediri. Oh, aku pun berharap seperti itu, cintaku. Dan benar, mereka begitu meyakinkan. Semua meyakinkan, kecuali satu, pemuda itu. Prajurit Tumapel, apa yang membuatmu jauh-jauh ke sini, wahai anak muda? Empu Ganding, aku dengar kau yang terbaik dari yang terbaik. Aku tidak sehebat itu, tapi jika kamu mencari keris, mungkin aku adalah orang yang tepat. Keris. Aku butuh keris. Keris yang sakti. Itu membutuhkan waktu yang lama. Aku tidak dapat membuatnya dalam sekejap. Kau pasti bisa. Entah bagaimana hasilnya, apakah kamu mau menerima keris yang cacat? Aku tidak peduli. Yang kubutuhkan hanyalah keris yang sakti. Cacat. Bagaimana bisa keris yang kau buat dengan tangan terampilmu ini menjadi keris yang cacat? Baiklah, aku akan membuatkan sebuah keris sakti untukmu. Terima kasih, Empu Ganding. Sampai bertemu lagi. Empu Ganding, bagaimana kerisku? Apakah sudah jadi? Sebentar lagi akan selesai. Duduklah dahulu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Apa itu? Sebenarnya apa yang akan kau lakukan dengan keris ini? Untuk menguasai dunia. Bahkan jika perlu, aku akan menjadi dewa.
dewa yang akan membunuh aku dan para bawahannya. Kau gila. Aku memang gila. Dan untuk menjadi sepenuhnya gila, aku tidak segan-segan untuk membunuhmu. Benar kataku. Keris itu cacat karena sebuah alasan. Apa yang kau tanam itulah yang akan kau tuai, Arok. Kau menggunakan keris itu untuk memulai sebuah perang. Maka kaulah yang akan berhadapan dengan perang itu. Hei pemuda baru, kau memang pemuda yang berani. Nyalimu tidak ada yang mengalahkan. Hah? Aku tidak tahu kemana arah pembicaraanmu, Kebo Ijo. Tadi saat di lapangan, kau yang menatap Dede sangat lama bukan? Kurasa seluruh Tumapel menyadarinya. Bahkan tuanku pun melihatmu. Aku melihatnya. Benar, dia melihatmu. Bukankah kau sudah keterlaluan? Hanya karena menatap Dedes. Ayolah Kebo Ijo, kau pasti memahamiku, Kebo Ijo. Dia itu begitu cantik. Aku hanya memandanginya saat, tidak lebih dari itu. Hahaha. Jika lebih dari itu, nyawamu yang akan melayang. Apakah keris itu milikmu? Pingpong, benar. Keris ini milikku. Mengagumkan bukan? Benar, keris ini sangat indah. Membuatku langsung terpikat saat pertama kali melihatnya. Akan menjadi lebih indah jika aku dapat menyentuhnya secara langsung. Kau ingin meminjamnya? Kebetulan aku tidak memakainya untuk beberapa hari ke depan. Benarkah? Kalau begitu, bolehkah aku meminjamnya? Tentu saja boleh, Kebo Ijo. Kau boleh mengembalikannya kapanpun. Terima kasih, Arok. Aku akan menikmati waktuku dengan mencoba keris ini. Sampai jumpa, Arok. Sampai jumpa, Kebo Ijo. Lihat keris ini, lihatlah. Tidakkah kalian ingin memilikinya? Wah, indah sekali. Apakah keris itu milikmu, Kebo Ijo? Benar, keris ini milikku. Dari mana kau mendapatkannya, Kebo Ijo? Aku juga ingin memiliki keris seperti itu. Keris ini hanya ada satu di dunia. Mustahil kalian dapat memilikinya. Kalau begitu, bolehkah kami meminjamnya? Tentu saja tidak. Aku akan menggunakan keris ini untuk berlatih bertarung. Memang begitu sifat Kebo Ijo, sombong. Benar, biarkan saja dia melakukan hal yang dia inginkan. Ayo, pergi saja. Wah, Kebo Ijo. Kenapa wajahmu begitu berseri dan bersinar, Kebo Ijo? Apakah ada hal baik yang terjadi? Tentu saja, Arok. Semua ini karena keris yang kau pinjamkan kepadaku. Baguslah kalau begitu, Kebo Ijo. Bagaimana kalau kita merayakannya? Aku dengar dari beberapa prajurit ada arak Cina yang begitu terkenal baru datang hari ini. Ide yang bagus, Arok. Kali ini aku yang akan mentraktirmu. Mari kita bersenang hingga lupa waktu. Hahaha. Baiklah, Kebo Ijo. Tunggu saja, Kebo Ijo. Ini akan segera berakhir.
Apa yang sedang kau lakukan di sini, Arok? Kau adalah pengawal istriku. Dan kemana perginya Kebo Ijo? Maafkan saya, Tuan. Permaisuri meminta Kebo Ijo untuk mengawalnya. Jadi saya di sini untuk menggantikan Kebo Ijo, Tuanku. Kau tidak perlu melakukannya. Aku sudah terbiasa untuk berjalan-jalan sendiri. Kau kembalilah mengawal istriku. Tidak, saya akan tetap di sini. Bagaimana bisa saya dapat kembali? Akhirnya, waktunya telah tiba. Arok, apa yang kau lakukan, Arok? Apa maksud dari semua ini? Diamlah, Dedes. Jika kau menuruti apa kataku, aku tidak akan melukaimu. Kakanda. Mencoba bergerak hanya akan melukaimu, Dedes. Lepaskan dia, Arok. Berani-beraninya kau menyandra wanitaku. Tidak usah banyak bicara. Jika kau memang sekuat apa yang dikatakan orang, maka lawanlah aku. Aku akan melawanmu. Namun sebelum itu, lepaskan Dedes. Dan buat ini menjadi pertarungan kita. Tidak, kau salah. Memang seharusnya Dedes terlibat dengan semua ini. Kau harus menyerah. Aku tidak akan menahan diri untuk menyakiti Dedes dan calon anakmu. Hah? Bagaimana kau mengetahuinya? Aku mengetahui segala hal, bahkan hal terkecil pun. Kau akan terkejut mengetahui seberapa hebatnya aku. Jangan banyak bicara. Lepaskan Dedes sekarang juga. Ayo bertarung secara adil, Ken Arok. Baiklah aku. Mari kita bertarung secara adil. Pukulan demi pukulan terlempar dari satu sama lain. Ken Arok hanya menunggu waktu tentang kapan dia bisa menggunakan kerisnya dengan baik. Pertarungan yang terjadi karena perasaan ingin memiliki tak akan berakhir semudah itu. Bahkan ketika menghadapi aku yang hebat seperti Tunggul Ametung, Arok tetap saja memenangi pertarungan ini. Dengan ambisinya untuk memiliki Kediri, memiliki Dedes, serta menguasai tahta tertinggi kerajaan. Kau harus menepati janjimu untuk tidak menyentuh mereka. Kau tidak perlu khawatir, tuanku. Akhirnya, seperti yang telah diduga, Tunggul Ametung tewas di tangan Ken Arok. Dengan keris yang masih menancap di tubuh sang aku, Dedes hanya menangis ketika melihat jasad suaminya tergeletak tak berdaya dengan darah bercucuran dari tubuh sang suami. Tidak, mohon. Jaga dirimu dan jaga anak kita, Adinda. Berjanjilah padaku. Tentu saja, aku akan menjaganya, Kakanda. Di Tumapel terjadi keributan karena mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Para prajurit melihat keris yang tertancap di tubuh aku dan mengenali milik siapa keris tersebut. Mereka membawa Kebo Ijo secara paksa dan mengadilinya karena telah membunuh aku Tumapel. Arok bertugas menjadi kepala prajurit yang akan menghukum Kebo Ijo. Sementara itu, Dedes tetap di kamarnya dan merenungkan nasib
dan anaknya. Arok, kumohon, aku tidak membunuh tuanku. Kau tahu itu kan? Arok, tolong jangan hukum aku. Kumohon Arok. Kau masih menyangkalnya, Kebo Ijo? Kau membunuh tuan kami, brengsek. Entah apa yang kau inginkan darinya, tapi bukankah ini terlalu kejam? Aku tidak membunuhnya Arok. Aku begitu menghormati tuanku. Tak mungkin aku membunuhnya. Kau yakin? Bukankah kau secara tidak sadar menancapkan keris ke tubuh aku? Tidak mungkin. Memang bukan kau yang membunuhnya, Kebo Ijo. Itu aku. Aku menggunakanmu untuk bersembunyi dari kesalahanku. Tidak mungkin. Lepaskan aku. Kau yang seharusnya dibunuh. Prajurit tidak tahu diri. Tidak, Kebo Ijo. Itu tidak benar. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah dihukum. Biarkan ini menjadi rahasia aku, kau, dan Dedes, Kebo Ijo.
Setelah beberapa waktu mengingat kematian Tunggul Ametung seperti yang telah Arok rencanakan, ia akan meminang Ken Dedes untuk menjadi prameswarinya. Ken Arok yakin Dedes akan melahirkan anak-anak yang hebat, calon raja-raja besar di Jawa. Tak lama setelah pernikahan Ken Dedes dan Ken Arok, ternyata Arok masih menyimpan rasa rindu yang mendalam pada seorang wanita. Wanita itu tak lain adalah cinta pertama Arok yang menjadi budak karena Raja Sri Kertajaya. Dengan penuh harapan, Arok ingin bertemu dengan Umang dan memerintahkan semua prajuritnya untuk membebaskan Umang dari penjara Tumapel. Umang? Benarkah kau Umang? Wanita yang kucintai? Arok, benarkah itu kamu, Arok? Maafkan aku yang terlambat menyelamatkanmu, Umang. Pasti sungguh menyakitkan di sana, bukan? Namun kamu telah bertahan dengan baik. Terima kasih telah bertahan hingga kini, Umang. Aku tidak pernah sekalipun meragukan kesetiaanmu, Arok. Aku percaya kau akan menyelamatkanku. Benar, Umang. Aku akan selalu menyelamatkanmu. Aku akan menjadi obat di setiap lukamu. Anusapati anakku, maafkan ibunda. Seharusnya ibunda dapat mempertahankan posisimu sebagai seorang putra mahkota. Ibunda, aku tidak pernah menyalahkan ibunda atas semua yang telah terjadi padaku. Karena aku tahu, ibunda hanya mencoba untuk melindungiku dan melakukan yang terbaik untuk semua orang. Oh anakku, kamu tidak layak mendapatkan perlakuan seperti ini. Jika saja ayah kandungmu masih ada. Oh, ayah kandung? Apa maksud ibu? Ken Arok bukanlah ayah kandungmu. Dia adalah seorang pengkhianat yang telah membunuh tuannya, yaitu ayahmu, Tunggal Ametung. Anakku, ini adalah keris yang digunakan Arok untuk membunuh ayah kandungmu. Selama ini, aku menyimpannya agar selalu mengingat pengorbanan ayah kandungmu. Ini tidak adil, Bu. Sekarang, aku akan menyerahkan ini kepadamu, anakku. Aku tahu, cepat atau lambat, Arok akan menjatuhkan kerajaan Kediri. Dan ibu hanya berharap akan keselamatanmu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Jika Kediri runtuh, maka ayah palsuku juga akan runtuh bersamamu. Apakah ayah Anda memanggil saya? Tentu saja, anakku. Ini hal yang sangat penting. Bolehkah aku mengetahui apa itu, ayah? Apakah kau menginginkan tahta, anakku? Apa maksud ayah? Saya tidak pantas mendapatkan hal itu, ayah. Tentu saja kau pantas mendapatkannya. Dan untuk mendapatkannya, kau harus membantuku menaklukkan Kediri. Tapi saya tidak mengerti maksud ayah. Kau anak pintar, Anusapati. Kau pasti mengerti maksud ayah dengan baik. Pengkhianatan ini sangat menguntungkan. Kita dapat menjamin kesejahteraan seluruh warga Tumapel. Jika itu mengenai warga Tumapel, segala perintahmu akan menjadi kewajiban bagiku. Bagus, Anuspati. Bagus. Kau membuat ayah semakin percaya kepadamu. Dewa pasti begitu mencintaiku sehingga mengirimkan seorang putra pejuang sepertimu.
Arok, kau memang tidak tahu diri. Aku telah mempercayakan Tumapel kepadamu. Namun, kau begitu serakah hingga mendambakan Kediri menjadi milikmu. Aku mendambakannya karena kau tidak becus menjadi seorang raja. Kau hanya memperkaya dirimu dengan menaikkan harga upeti, raja. Kau terlalu banyak ikut campur, Arok. Aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Prajurit, serang! Ayah, jika kau ingin mengetahui apa arti sesungguhnya pengkhianatan, seharusnya kau bertanya padaku. Manungsa mung ngunduh wohing pakarti. Kehidupan manusia, baik dan buruk, adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.